Halo, selamat pagi pemirsa. Berjumpa lagi di program Ayo Sehat, tentunya dengan sejumlah informasi dan juga inspirasi seputar dunia kesehatan. Tidak lupa kami mengingatkan kepada Anda untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan semoga pandemi COVID-19 ini bisa kita lalui bersama. Hari ini pemirsa, kita akan membahas sesuatu yang kaitannya erat dengan tumbuh kembang anak. Betul, adalah stunting dan kita akan membahasnya bersama dengan dokter spesialis gizi klinik. Penasaran kan? Tetap di Ayo Sehat bersama saya, Elgin Fridianto. Pemirsa, gizi merupakan aktor penting dalam tumbuh kembang anak. Namun, ternyata data menunjukkan anak-anak di Indonesia yang kekurangan gizi sangatlah tinggi. Kekurangan gizi yang kronis pada anak atau stunting akan berdampak langsung pada fisik sang anak. Lalu, apa penyebab dari tingginya kasus anak kekurangan gizi di Indonesia dan bagaimana cara menghindarinya? Berikut informasinya untuk Anda. Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak. Dampak dari terganggunya pertumbuhan anak umumnya terlihat dari fisik yang kurang ideal. Selain bentuk fisik, penderita stunting juga rentan terhadap penyakit dan memiliki tingkat kecerdasan di bawah rata-rata. Mengutip dari laman p2ptm-kemenkes.go.id, tingkat prevalensi stunting Indonesia berdasarkan hasil pemantauan status gizi di tahun 2016 mencapai 27,5%. Lalu pada tahun 2018, tingkat angka stunting naik mencapai 30,8%. Dan kembali turun di angka 27,67% pada tahun 2019. Masih tidak stabilnya pengendalian kasus stunting pada anak di Indonesia memicu kekhawatiran bagi tumbuh kembang anak-anak Indonesia. Bahkan pada laman unicef.org, masalah stunting ditengarai akan meningkat tajam di masa pandemi COVID-19. Lalu, bagaimana cara menandakan anak-anak mengalami kekurangan gizi kronis atau stunting? Mengutip dari laman kompas.com, terdapat dua dampak bila anak mengalami stunting, yaitu dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Dilihat dari dampak jangka pendek, yang pertama adalah terganggunya pertumbuhan otak. Kecerdasan berkurang, pertumbuhan fisik terganggu, dan metabolisme dalam tubuh mengalami gangguan. Lalu dampak pada jangka panjang. Yang pertama, menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar, menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah terserang penyakit, dan berisiko terkena diabetes, obesitas, penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, stroke, bahkan disabilitas pada usia lanjut. Lalu bagaimana cara mencegah agar anak kita terhindar dari stunting? Dan apakah stunting dapat disembuhkan? Temukan jawabannya di Ayo Sehat. Telah hadir bersama saya Dr. Diana Suganda. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Elgin. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat dong, harus Sudah sehat. 3 kali kesini, dok. Ini yang Mudah-mudahan ketiga nggak bosen ya. Mudah-mudahan nggak bosen. Enggak dong, pastinya pemirsa di rumah juga nggak bosen. Oke. Nah, sebelumnya pemirsa, perlu menjadi informasi untuk seluruh kru yang bertugas dan tentunya dengan Dr. Diana, sudah menjalankan protokol kesehatan yang ketat dan sudah melakukan tes terhadap COVID-19. Nah, Dr. Diana, sebelumnya nih ada data jumlah kasus stunting di Indonesia per tahun 2019 mencapai 27,67%. Hal ini patut menjadi perhatian, mengingat angka tersebut lebih tinggi dibandingkan toleransi maksimal stunting yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Dari Dr. Diana sendiri, sebenarnya apa sih yang menyebabkan angkanya ini cukup tinggi? Iya, kalau kita lihat 27%, hampir 30 ya. Betul, hampir 30. Berarti kalau kita ngomong dari 10 anak, itu 3 stunting. Kita ngeliat ada 10 anak, 3 stunting itu sangat besar. Ya memang dari WHO, parameternya mestinya di bawah 20%. Ya, nah apa faktor risikonya? Maksudnya apa yang menyebabkan? Sebenarnya banyak sekali faktor. Kita tidak bisa hanya A atau B saja. Banyak sekali faktor. Salah satunya adalah kalau kita ngomong stunting itu kan sebenarnya kondisi kronis. Betul. Ya, kekurangan gizi yang jangka panjang. Benar. Banyak sekali faktor-faktornya. Ketidaktahuan, pengetahuan. Karena berpengaruh benar-benar stunting itu dari pada saat si ibunya hamil. Oke, baik. Wah, banyak banget deh kalau mau diceritain.
ya pada saat ibunya hamil, asupan gizinya si ibunya misalnya kurang akan mempengaruhi janinnya juga. Ya kan, kemudian pada saat anak itu makan, jadi asupannya cukup apa tidak, ya kan, jadi kan kita ngomong balance energi, intake and then output, benar nggak? Nah, kalau intake-nya cukup tapi outputnya lebih, misalnya ada infeksi, misalnya ada kondisi-kondisi yang memperburuk untuk penyerapan nutrisinya, juga sangat berpengaruh terhadap terjadinya stunting. Jadi banyak sekali faktor. Banyak sekali faktor ya. Nah, Dokter Diana, tadi kan salah satu penyebab terjadinya stunting ialah kurangnya edukasi. Tapi sebenarnya di Indonesia ini untuk edukasi terhadap ibu-ibu hamil maksudnya, apakah sudah maksimal, Dok? Iya, menurut saya sebenarnya tergantung ibunya sendiri. Kalau kita lagi hamil atau lagi program hamil, kadang kita kontrol nih, ya kan, kontrol ke dokter atau ke klinik atau bahkan ke bidan. Nah, biasanya kalau kita datang ke tempat kontrol itu pasti kita dikasih tahu, ya kan, apa makanan yang penting, ya kan, bukan hanya kenyang, karena biasanya di Indonesia tadi ya, yang penting kenyang. Bahkan mitosnya kalau dari orang tua zaman dulu, kamu hamil harus makan untuk 2 porsi. Sampai menyusui begitu makan 2 porsi, padahal belum tentu benar. Kalau yang dikonsumsi 2 porsi tapi isinya mostly misalnya karbohidrat aja atau yang lemak tinggi aja, kan itu kurang tepat. Nah, justru pada saat hamil dan menyusui, itu ibu hamil dan menyusui harus menambah asupan protein. Proteinnya cukup, ya kan, kebutuhannya terpenuhi, kemudian lemak baiknya cukup. Nah, itu ya vitamin mineral pasti ya harus dilengkapi juga. Nah, itu bisa mendukung pertumbuhan janin dan juga nanti bayi yang sehat. Nah, edukasi itu sebenarnya sudah kita berikan terus. Ya kan, bidan-bidan, dokter, semua pasti sudah cuap-cuap nih. Bahkan sampai di billboard di jalan pun. Itu sampai ada. Pasti dari dulu memang sudah ada, tapi tinggal gimana kitanya. Ya kan, dibilang makan sehat, ternyata makannya hanya banyak karena mengikuti mitos dari orang tua. Kembali lagi deh berarti. Dokter Diana, ini kan pemirsa di rumah juga tentu ingin tahu bagaimana sih cara mendeteksi dini terhadap stunting. Tapi jangan dijawab dulu. Pemirsa di rumah, jangan beranjak dulu, karena Ayo Sehat akan segera kembali usai jeda. Kembali lagi di Ayo Sehat, masih bersama dengan Dokter Diana. Nah, menyambung pertanyaan tadi sebelum jeda, Dok. Bagaimana sih cara mendeteksi dini terhadap stunting? Nah, cara mendeteksi dini adalah ya kita harus rajin kontrol. Intinya tadi, ya kan, dari bayi baru lahir, pasti kita kontrol. Tadi ke tempat kita kontrol tadi, ya kan, nanti kita ada plot di kurva pertumbuhan. Ada growth chart-nya, kita pakai dari WHO. Nanti timbangnya berapa, ya kan, tinggi badannya berapa diukur, lingkar kepala pun segala diukur. Nah, jika memang masih sesuai dengan kurva, berarti Anda bagus nih pertumbuhannya, ya, tumbuh kembang lah. Kita ngomong untuk anak-anak kan tumbuh dan kembang, kita lihat gerakan motoriknya, umur segini udah bisa apa. Nah, kelihatannya bisa di situ. Nah, jadi intinya bagaimana supaya kita nggak sampai kecolongan, ya rajin-rajinlah, rutinlah untuk kontrol sesuai dengan anak. Ya, bayi kan mungkin setiap bulan kita kontrol. Di atas 6 bulan mungkin 3 bulan sekali, ya kan, sekalian dia belajar makan. Nah, dari situ bisa lihat jika memang sudah ada keterlambatan di kurvanya, ya kan, misalnya sesuai dengan berat badan segini, umur sekian, mestinya udah berapa, ternyata tinggi badannya mungkin kurang atau berat badannya kurang. Nah, udah harus langsung terjadi sebuah abnormal ya. Iya, harus dilakukan sebuah terapi dong. Ya kan, either makannya diatur atau misalnya pada saat dia masih menyusui, ibunya makannya diatur, karena sangat berpengaruh dari sisi nutrisinya. Baiklah. Nah, Dokter Diana, tim dari ASN sudah mengumpulkan beberapa dampak akibat dari stunting. Ini yang pertama, dampak stunting jangka pendek. Ada perkembangan otak terganggu, kecerdasan berkurang, pertumbuhan fisik terganggu, metabolisme dalam tubuhnya berbeda atau mengalami gangguan. Pasti sekali. Bisa dijelaskan, Dok? Iya. Jadi gini, kalau kita ngomong tadi berhubungan dengan asupan. Ya kan, asupannya terutama protein tadi berhubungan untuk perkembangan otak, jelas. Lemak, serabut saraf itu semua terbentuk dari lemak. Kadang ya orang asal kenyang aja nih kasih makan, anak udah mulai MPASI misalnya, ya udah makan buah sayur yang banyak, tapi dia lupa kasih lemak, dia tidak tambahkan protein karena masalah asal kenyang. Akhirnya apa? Malnutrisi, dalam artian tidak seimbang nih gizi yang ada diberikan ke anak, sehingga efeknya ini ya kecerdasan juga pasti berkurang karena untuk perkembangan otak sendiri berkurang. Padahal kan sebenarnya dari 0 sampai 2 tahun itu adalah golden period perkembangan otak si anak. Kita harus berikan nutrisi yang maksimal pada saat itu, ya. Terus kemudian apa? Kalau kurang, ya kalorinya kurang, pasti pertumbuhan fisiknya terganggu. Mestinya tingginya sekian, tapi akhirnya lebih pendek. Telat ya berarti ya. Sekarang jangka panjangnya. Ini ada menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar, menurunnya kekebalan tubuh, mudah terserang penyakit,
Nah, resikonya banyak nih, Banyak diabetes, sekali. obesitas, penyakit jantung. Monggo, silahkan Iya. dijelaskan, Dok. Ini berhubungan juga dengan tadi jangka pendeknya terganggu. Ya Betul. dong, namanya proses tumbuh dan kembang itu otak tuh lagi bener-bener sel-selnya neuron lagi dikasih stimulasi. Tapi stimulasinya dari asupan kurang, ya kan, kemampuan konsentrasi dia kurang. Karena energi dia kurang, misalnya energi kalori yang masuk dengan gizi seimbangnya itu kurang, pasti biasanya lebih nggak konsen pertama. Pada saat anak mulai sekolah, preschool deh, diberikan tugas-tugas sederhana juga mungkin nggak ya? bisa, masih bingung. Aku mesti ngapain? Kadang seperti itu, ya. Nah, terus berhubungan dengan menurunnya kekebalan tubuh jelas sekali. Biasanya anak-anak stunting ini itu sering pilek. Pertanyaan saya ke bapak ibunya biasanya gitu, anak kan sering batuk pilek nggak, Bu? Oke. Oh iya, Dok, sering banget. Jadi sebentar-sebentar ketularan. Temennya main, misalnya zaman dulu belum pandemi ya. Sering keluar ya. Sering main keluar, baru sebentar udah batuk pilek. Ke sekolah sebentar batuk pilek. Tentu saja, karena daya tahan kita kurang. Kurangnya asupan Metabolismenya protein, kurang ya, berbeda ya. kurangnya asupan yang tepat, gizi yang tepat, menurunkan imun. Sehingga apa ya? Tadi kita lebih mudah terkena virus, penyakit, bakteri yang lain. Nah, yang ini juga berisiko terkena penyakit macam-macam. Ya, namanya istilahnya dari fondasinya nih udah nggak kurang tepat nih. Dari 2 tahun pertama fondasi badannya kurang tepat. Pertumbuhan organ-organ tubuh juga pasti terganggu, benar nggak? Betul. Akhirnya apa? Nantinya pada saat dewasa resiko dia untuk mengalami gangguan-gangguan organ, ya penyakit-penyakit tidak Komplikasi menular. bahkan ya. Ini kan penyakit tidak menular ya, diabetes, obesitas, jantung, pembuluh darah, stroke segala macam. Ini makin gede. Jadi penyakit tidak menularnya risikonya makin gede. Karena apa? Ya fondasi dari dia bayinya itu nggak benar. Nah, jadi yang harus dicegah sebenarnya terjadinya stunting ini. Baik. Itu. Nah, berikutnya nih, Iya. Dokter Diana, tim dari Ayo Sehat, pemirsa, sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari netizen. Nah, Iya, kita lihat netizen ini ya. udah banyak nanya nih. Pertama, dari Liana.k. Iya. Yang pertama, faktor penyebab stunting apa? Yang kedua, sudahkah stunting di Indonesia ini teratasi secara maksimal? Nah, ini seperti pertanyaan pada segmen pertama nih. Monggo, Dok, silakan. Kalau faktor penyebab tadi banyak banget. Betul. Ya, yang paling pertama tadi kurangnya asupan. Ya, kurangnya asupan yang tidak seimbang dengan outputnya. Ya kan? Sehingga itu kita nggak ngomong 1-2 bulan, kita ngomong jangka panjang, tahunan. Bahkan dari pada saat ibunya hamil, bener nggak? Betul. Nah, terus kemudian apalagi? Kadang ada faktor organ. Faktor organ misalnya tadi, ada gangguan yang menyebabkan dia punya asupan makanan tuh keluar lagi. Karena kan ada masalah klep, kayak semacam reflux lah. Pada bayi suka terjadi reflux. Keluar lagi ya? Iya, jadi masuknya sih bagus, Dok, makannya oke, tapi bentar-bentar dia muntah. Bentar-bentar baru ketawa-ketawa sebentar gitu kan, main sama kakaknya muntah lagi, sehingga asupan juga berkurang, bener nggak? Nah, itu yang harus dicari. Ya kan? Kemudian faktor apa lagi? Faktor hygiene segala macam. Wah, banyak sekali faktor yang bisa menyebabkan stunting ini. Ya, terus sudahkah stunting di Indonesia teratasi secara maksimal? Saat ini belum, sayangnya. Tapi sebenarnya kita sudah berusaha terus, ya kan? Dari pemerintah kita udah memberikan program-program, ya kan? Kemudian dari influencer gitu kan, dokter-dokter juga banyak yang sekarang udah sering kasih istilahnya ya, kayak kuliah secara nggak langsung gratis di sosial media. Nah, sekarang tinggal balik lagi ke masyarakatnya. Mau nurut nggak nih? Atau mau ikut tapi bingung gitu. Betul. Justru jadi edukasi yang dini ini paling penting. Iya, dan sebaiknya memang kalau masyarakat semua ingin tahu, benar-benar cari ke ahlinya. Jangan katanya ini begini, katanya ini makan ini bagus, belum tentu benar. Jadi benar-benar harus datang ke ahlinya. Oke, baik. Berikutnya, ini ada satu lagi nih netizen nih, dia menanyakan bahwa Rizky Ananda Sitompul, apa terapi dan pencegahan untuk stunting? Nah, kalau kita ngomong cegah dulu baru terapi. Benar. Dia nanyanya terapi dulu baru pencegahan, iya kan? Telat. Nah, kita cegah dulu. Intinya pada saat mencegah stunting, memberikan edukasi sebanyak-banyaknya. Jadi kalau yang mau menikah, jangan asal menikah aja tapi dipikirkan gizinya. Betul. Dengar itu pemirsa? Ya kan? Dipikirkan dulu nanti pada saat hamil makanannya apa. Pada saat udah punya anak benar sudah bisa hamil, melahirkan, makanannya si ibunya apa. Gizi anak diperhatikan benar-benar. Karena bukan hanya banyak anak banyak rezeki zaman dulu, tapi gizinya nggak diperhatikan. Itu yang salah. Ya kan? Jadi mencegah ya dengan kita memberikan edukasi sebanyak-banyaknya. Kita berikan edukasi dan masyarakatnya nurut gitu. Betul. Nah, terus terapi. Nah, terapi tadi tergantung mana gangguannya. Ya, kalau gangguannya memang seperti di organ tadi yang reflux, ya terapi dulu. Terapi dulu refluksnya. Biasanya ada bahan makanan yang memang harus dikurangi deh supaya nggak sering reflux.
ya kan, atau mungkin ada klepnya nanti ada tindakan operatif misalnya jika diperlukan. Betul. Ya kan, itu dulu di terapi. Ya, terus kemudian terapinya apa lagi? Di semua titik yang pada saat kita kontrol tadi ke kartu chartnya tadi kurang, itu langsung segera dikasih treatment. Oke. Biasanya kalau kami dari misalnya dokter gizi, biasanya memang kita atur, masalah dia masih menyusui nih, dari 0 sampai 6 bulan, ibunya dibenerin makanannya. Oke. Asinya bukan hanya kenyang, bukan asal banyak aja, tapi makanan ibunya juga ya? nutrisinya ditambahin ya Bu. Nanti nyemilnya misalnya proteinnya ditambah, ya kan, tambah nyemilnya jangan asal chips keripik gitu kan. Biasanya kan asal nyemil. Biasanya asal makan nah, aja. Pada saat nyemil mungkin bisa ditambahkan protein. Ya. Nyemil kacang hijau, bisa masuk susu, bisa masuk kacang rebus. Itu kan simple. Nggak harus mahal gitu maksud saya. Betul. Makanan biasa pun kita bisa. Nah, kemudian misalnya pada saat anak MPASI nih, ketahuan stuntingnya, langsung dibetulin makanannya. Datang ke dokter gizi, ke dokter spesialis anak juga, kita lihat. Kadang misalnya gini, banyak banget ya pasien datang ke saya, "Dok, anaknya cukup kok makannya." Gitu. Iya kan? Banyak kok. Mindsetnya orang tua hanya banyak. Yang penting kenyang. Pak, yang penting kenyang. Anaknya kenyang kok. Coba boleh ceritain nggak makannya sehari apa? Gitu. Pasti langsung tanya. Benar. Oke, nasinya berapa sendok? Gitu kan, ayam suwir-suwir Dok, paling disop-sop aja. Akhirnya setelah kita lihat asupannya kurang. Baik. Nah, jadi terapinya adalah benar-benar kita betulin makanannya. Semuanya diubah berarti ya, Dok? Diubah, ditambahin proteinnya, lemaknya, jam makannya juga. Betul. Nah, itu yang dirapihin. Nah, Dokter Diana, tentu pemirsa di rumah ini ingin tahu, sebenarnya anak yang mengalami stunting, ini apakah bisa diobati? Tapi jangan dijawab dulu. Pemirsa, jangan beranjak. Ayo, saya akan segera kembali. Usai jeda. Kembali lagi di Ayo Sehat, masih bersama Dokter Diana. Nah, dokter, sebenarnya anak yang terkena stunting, apakah bisa diobati? Tentu bisa. Tentu bisa? Iya, tentu bisa. Tapi tadi, ini kan kejadiannya kronis. Nggak bisa kita berharap ada perubahan dalam sebulan 2 bulan, benar nggak? Betul. Nah, jadi perubahannya pun, pengobatannya pun, atau terapinya itu jangka panjang juga. Nah, di mana salahnya tadi? Di mana kurang tepatnya? Itu dibetulin dulu kan, saya bilang tadi. Betul. Oke, mungkin pola makannya, dia kasih mungkin snack kedekatan dengan jam makan, ya kan, sehingga pada saat makan anaknya makannya sedikit. Betul. Nah, pola makan, jam makan itu dibenerin dulu. Dan intinya apa? Orang tuanya tuh harus sabar. Ya, ada vitamin 1 tambahan, vitamin S. Orang tuanya harus sabar. Karena namanya mengubah pola makan anak itu nggak kayak cuman gini. Bener nggak? Bener-bener butuh kesabaran orang tua. Kadang kan anak dikasih makan sesuatu yang baru, dia menolak. Apalagi something new yang dia biasanya nasi nugget misalnya gitu. Kita ganti dengan ayam, kita ganti dengan bentukannya ayam, anak belum tentu mau. Betul. Nah, tapi nggak apa-apa. Intinya kalau orang Sunda bilang apa ya, kekeh. Betul. Ya kan, jadi cobain aja terus. Ada penelitian memang anak itu baru mau dengan sesuatu perubahan yang baru itu setelah 15 sampai 20 kali percobaan. Ayo. Benar. Jadi kalau kita baru coba 2 kali, 3 kali terus orang tuanya, udahlah anaknya nggak mau. Jangan menyerah justru. Jangan menyerah. Betul. Jadi tetap kita lakukan karena tadi perubahannya jangka panjang. Dan mindsetnya adalah saya mau anak saya sehat, bukan hanya kenyang. Benar nggak? Kalau hanya kenyang ya asal banyak. Tapi sekarang kita mungkin porsi nggak terlalu besar, tapi komposisinya padat kalori, padat protein. Kita tambahin di proteinnya. Sedikit tapi ternyata berat di proteinnya kan? Betul, jadi banyak protein, banyak lemak baik, ya karbonnya secukupnya aja. Vitamin, mineral dari buah dan sayur tentu tetap harus kita berikan. Ya kan? Nah, tapi tadi prosesnya panjang, tapi jangan menyerah. Intinya orang tua harus tetap berusaha. Karena apa yang kita berikan ya untuk anak, itu akan mempengaruhi dianya nanti. Benar. Kalau kita udahlah biar dia mau makan apa aja, banyak yang begitu. Ya udahlah maunya itu aja Dok. Yang penting kenyang. Yang penting dia sehat kok. Benar. Gitu kan. Tapi ternyata dari sisi kognitifnya nanti pada saat mungkin dia sekolah, pada saat apa kelihatan tuh ya mungkin IQ-nya atau pada saat prestasinya di sekolah dia kurang, ternyata berpengaruh dari waktu dia kecil kan sayang. Benar. Makanya saya bilang orang tua harus sabar. Betul. Prosesnya panjang. Benar. Tapi jangan menyerah. Yes, benar. Nah, nih terakhir nih, Dokter Diana. Ini untuk pemirsa yang di rumah, boleh dikasih saran, himbauan agar anaknya tentu atau mungkin yang akan menikah terhindar dari anak yang terkena stunting. Silakan. Ya. Jadi untuk para istilahnya muda gitu ya, pasangan muda deh. Pasangan muda. Ya, muda-mudi. Pasangan muda. Muda-mudi zaman now. Zaman now.
mudah-mudahan zaman now yang merencanakan mau menikah benar-benar dipikirkan. Bahkan pada saat mestinya 3 bulan sebelum merencanakan pernikahan, itu sebenarnya nutrisi si ibu, calon ibu sudah harus diperhatikan. Ya, konsul dulu deh, nggak apa-apa konsul ke OB-GYN sebelum hamil tuh nggak apa-apa. Konsul ke dokter gizi sebelum hamil pun nggak apa-apa. Supaya Anda tahu apa yang harus dikonsumsi. Supaya pada saat nanti akhirnya diberikan keturunannya pun sehat. Ya, terus kemudian untuk orang tua yang sekarang anaknya sudah mengalami masalah stunting, tadi pesan saya, jangan menyerah, cobain terus ya. Jangan kasih kendor gitu istilahnya ya. Harus kekeh. Ya, tapi maksudnya ya dengan kita berikan komposisi makanan yang tepat, Ya, dengan gizi seimbang, tinggi protein, tinggi lemak baik, dan pengaturan jadwal makan itu sangat penting. Ya, Baik. mudah-mudahan berhasil. Kita pasti bisa, menurut Oke, saya. baik. Terima kasih Dokter Diana untuk Sama-sama. informasinya. Semoga pemirsa di rumah ini tentunya bisa menyerap Yes. dan juga mencatat semua informasi yang diberikan oleh Dokter Diana agar tentunya terhindar anaknya dari stunting dan juga pengobatan jika anak terkena stunting ini bisa berhasil. Usai sudah pemirsa, 30 menit saya dan juga Dokter Diana menemani pemirsa di rumah dalam program Ayo Sehat hari ini. Tetap saksikan program Ayo Sehat setiap hari Senin hingga hari Jumat pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Algin Fridianto bersama Dokter Diana pamit undur diri. Tetap jaga protokol kesehatan dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.